Shalom semua, hari ini saya mau mengungsikan kesaksian pribadi saya tentang bagaimana saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Kehidupan saya sebelum mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah saya seorang yang tidak suka datang ke gereja. Karena bagi saya datang ke gereja adalah perkara yang sangat membosankan. Tetapi walau bagaimanapun saya tetap datang ke gereja. Karena pergi ke gereja itu adalah satu kegiatan yang sangat wajib di dalam keluarga saya. Jadi mau tidak mau saya tetap kena datang ke gereja dan pergi ke sekolah minggu. Selain itu, saya juga seorang yang tidak suka diarah, dan saya tidak sabar, kuat marah, cepat memberontak, dan tidak patuh kepada ibu bapak, bahkan suka menipu. Begitulah kehidupan saya sebelum mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Bagaimana saya menerima Yesus dalam hidup saya secara pribadi, itu adalah pada ketika umur saya 15 tahun. Di mana saya telah mengikuti satu program di gereja kami, yaitu Student Camp. Di dalam pengisian student camp ini terdapat satu aktiviti yang sangat menarik, yaitu live game. Tetapi pada hari pertama kami datang ke dalam camp ini, kami telah ditanyakan satu soalan, yaitu jika Anda meninggal pada hari ini, adakah Anda yakin masuk surga? Dan saya dengan yakinnya menjawab tidak. Selepas itu, saya masuk ke dalam ruangan gereja. Di dalam ruangan gereja ini terdapat satu ayat firman Tuhan yang terpapar di dalam screen, yaitu Yohanes 14 ayat 6, di mana kata firman Tuhan ini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tetapi saat saya melihat ayat ini, saya tidak mengambil tahu. Saya tidak peduli karena saya sangat excited dapat bertemu dengan ramai kawan pada ketiga itu. Sepanjang aktiviti tersebut, saya sangat seronok mengikuti aktiviti yang sangat menarik, yaitu live game. Karena ianya seperti dalam dunia nyata. Tetapi bila masa pemberitaan firman Tuhan, saya tidak memberi perhatian. Saya tidak memberi perhatian dan saya tidak suka sesi perkongsian. Jadi sehinggalah pada hari yang terakhir setelah kami selesai menikmati aktiviti live game yang sepertinya dalam dunia nyata, tiba-tiba sekali lagi kami ditanyakan. Soalan yang pertama ditanya pada hari pertama kami dalam student camp ini, yaitu, kalau kamu meninggal hari ini, kamu yakinkah masuk surga? Kenapa kamu yakin? Nah, ketika kami kembali disoalkan dengan persoalan ini, tiba-tiba keadaan pada ketiga itu berubah menjadi sangat tegang dan serius. Ketika itu saya melihat kawan rekan-rekan saya di depan yang berada di depan saya. Setelah selesai menjawab soalan, saya melihat mereka ada yang pergi ke ruangan yang dijaga oleh beberapa orang yang berpakaian serba putih, dan di dalam ruangan tersebut disediakan banyak makanan dan mereka menyanyi dan sebagainya. Tetapi ada juga yang pergi ke satu tempat yang disambut dengan orang-orang yang berpakaian hitam dan dengan suara lantang serta dijemur di bawah matahari. Jadi pada ketika itu saya sudah mulai ketakutan. Dan mengatakan apa yang sedang terjadi. Dan tiba gilirannya untuk saya ditanya soalan tersebut, dan saya tetap memberikan jawaban tidak yakin. Nah, selepas saya menjawab tidak yakin, saya ditarik dengan kasar dan dijemur di bawah matahari. Masa itu saya sudah mulai menangis. Dan pada ketika itu tiba-tiba saya diingatkan kembali tentang satu ayat yang terpapar dalam screen pada kali pertama saya masuk di dalam gereja di dalam camp ini, yaitu Yohanes 14 ayat 6. Sedangkan pada ketika itu saya tidak fokus pada ayat ini, bahkan menghafalnya pun tidak. Tapi pada ketika itu saya mengingat ayat ini, dan saya dapat melihat jawaban untuk soalan yang diberikan kepada saya pada ketiga itu melalui ayat ini.
Dan masa itu saya sadar bahwa untuk mendapatkan kehidupan kekal itu hanya dengan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi pada malam itu, di ibadah penutupan program ini, saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya dengan bimbingan seorang pendeta. Dan Yohanes 14 ayat 6 merupakan ayat firman Tuhan yang pertama saya hafal. Nah, selepas saya menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya mengalami perubahan di dalam kehidupan saya, di mana saya mulai cari tahu tentang Tuhan Yesus. Karena saya sudah jatuh cinta dengan Tuhan Yesus, makanya saya mau mencari tahu lebih banyak lagi untuk mengenal Tuhan dengan lebih lagi. Dan saya juga mengikuti kelas katekisasi dan diteguhkan pada umur 15 tahun. Dan melalui kelas inilah saya dapat mengenal Tuhan dengan lebih dalam lagi. Selain itu, perubahan yang saya alami setelah menerima Tuhan Yesus adalah saya diubah menjadi pribadi yang lebih sabar, yang jujur dan patuh, menghormati ibu bapak. Selain itu, saya juga mulai melibatkan diri di dalam beberapa pelayanan di gereja saya, yaitu menjadi guru sekolah minggu. Nah, melalui pelayanan inilah, yaitu menjadi guru sekolah minggu inilah yang banyak membentuk kepribadian saya dan banyak membantu saya bertumbuh di dalam pertumbuhan iman saya. Karena melalui pelayanan ini saya harus menjadi teladan yang baik dan perlu belajar lebih banyak lagi untuk mengajar firman Tuhan kepada anak-anak sekolah minggu. Jadi inilah yang menolong saya untuk terus bertumbuh di dalam pertumbuhan rohani saya, sehingga saya mulai aktif dalam pelayanan-pelayanan yang lain dalam gereja saya. Jadi saya sangat bersyukur dapat mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi, dan saya mengalami banyak perubahan di dalam hidup saya. Tuhan Yesus bukan saja mengubah hati saya, tetapi mengubah seluruh kehidupan saya. Inilah berita baik yang saya ingin kongsikan kepada Anda semua. Terima kasih, Tuhan memberkati.